saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Aku suka dia mak, aku sayang dia mak. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Aku suka dia mak, aku sayang dia mak. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia. Sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Sesuci dan sebeningnya embun pagi, begitulah cintaku pada dirinya. Dia nomor satu pilihanku, dia nomor satu idamanku. Gadis sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Kasih dan rinduku ini tentunya untuk si dia, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita ke informasi berikutnya. Sahabat malam berikut di mana saja berada, informasi kali ini kami hadirkan tentunya dari Warta Pagi RRI Makassar. Sahabat malam berikut di mana saja berada memasuki tahapan kampanye dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Masyarakat diyakini makin dewasa sehingga dinilai mampu menjaga kondisi tetap kondusif. Hal ini diungkapkan Bupati Goa Adnan Purikta di kantor gubernur. Dikatakan kesuksesan pilkada aman dan damai bukan hanya urusan dari TNI dan Polri saja, namun juga peran dari kepala daerah bersama dengan perangkatnya. Untuk itu ia berharap semua pihak telah bersepakat memiliki visi yang sama untuk melaksanakan seluruh tahapan pilkada secara damai. Itulah beberapa informasi dari rri.co.id dan juga Warta Pagi RRI Makassar. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Hitam manis, hitam manis, hitam manis, tak jemu, pandang tak jemu, hitam manis, pandang tak jemu.
Katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang katulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saripata Malabiriku, lawa adalah makanan khas Palopo lainnya yang cukup terkenal. Pasalnya sajian ini memiliki cara pengolahan yang unik. Lawak berbahan dasar ikan mentah yang dicampur dengan kelapa dan pelengkap lainnya seperti jantung pisang, cuka, dan bumbu perisa. Ikan yang umumnya digunakan adalah ikan teri mairo, namun ikan laut lainnya juga bisa selama masih segar. Jantung pisang merupakan perpaduan wajib ikan lawak. Keduanya diencerkan dengan air panas. Meskipun berbahan dasar ikan mentah, namun rasa jantung pisang mendominasi. Selain itu, parutan kelapa akan memberikan paduan rasa gurih. Kemudian perasan limau atau jeruk menambah aroma dan rasa segar dari lawak. Lawak memiliki kadar protein yang tinggi sehingga dipercaya mampu meningkatkan stamina kaum laki-laki. Masyarakat Palopo masih mengolah makanan ini secara tradisional sehingga kuliner khas ini masih sulit ditemui di daerah lain. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Semboyan kami angkat Sabang RRI, sekali di udara dekat di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, padu dan setia
budaya. Saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Sari Batam malam beriku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara kita, yaitu Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Ya, dan pagi hari ini sahabat budaya saya akan menemani dengan informasi untuk kita semua yang pastinya juga menemani sahabat budaya di informasi budaya di Sulawesi atau di suku kita yang ada. Nah, sahabat budaya, seperti apa masyarakat kita itu memilih seorang pemimpin? Nah, nanti kita akan bahas sama-sama, dan yang pasti juga ini mendekati pilkada. Makanya kita harus selalu berhati-hati untuk memilih pemimpin. Pemimpin itu adalah sosok yang memang benar-benar harus diteliti untuk memilihnya. Kenapa sahabat budaya? Karena ini membawa kita ke beberapa tahun ke depan, apakah nasib kita juga baik dari pemimpin sebelumnya. Yang pasti ini pilkada akan ada di kita semua sahabat budaya yang akan melaluinya dengan cara-cara yang memang harus kita tahu begitu. Caranya kalau memilih pemimpin itu seperti apa, atau memilih pemimpin harus sesuai dengan hati nurani begitu ya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya akan hadirkan dulu kelong untuk kita semua. Sesaat lagi saya akan kembali selepas kelong-kelong berikut. Naja antuna laron rambut tayang, tai naja kapang ngalarung tulang ikan, tinaja tula jameng, tinaja nakiyama, elon nu lampa andi, belari nake, erami mange, palat nganyawan. Ingka puna simpung to jangan aneh, ni carita loko tin harapanku. Ingka puna simpung to jangan aneh, ni carita loko tin harapanku. Tina to jenruana, batinu amat risi. Tina to jenruana, batenu amat risi. Ingkana ke andi urane tonja alampa ko pace amantang ko siri. Ingkana ke andi urane tonja alampa ko pace amantang ko siri. Mananu boko pangairi kodong, manata sirurungan talasata, pena janata hinan iro dinake. Gasinu kana kalenu andile, tunggala ko masaro kanan barat kana kalenu baule. Sayang salah ko andi, jai di bau, jai rapanu, tia ko andi,
tulis salasa Tina jakapan Baran aku muntulu tonja tekne Mana tak kau Taina ja antuna laron rambut tayang Taina ja kapang larun tulang ikan Tina ja tula jameng Tina ja na kiamat Elon nu lampa andi Bela inake Eram image Alat na nyawan Mananu lampari nake andile Mananu boko pangairi kodong Manata sirurungan talasata Ena janata hinan Ero dinake Gasinu kana kalenu andile Tunggala koma sarro kanan Barat nukana kalenu baule Tena ruan nu sayang Salah ko andi Jai di bau Jai rapanu Tia ko andi Tia ko sayang Baca pak dudu Barang tina jaku tulis salasa Tina jakapang Barang aku muntulu tonja tekne Mana tak kau Taina ja antuna laron rambut tayang Taina ja kapang larun tulang ikan Tina ja tula jameng Tina ja na kiamat Elon nu lampa andi Bela inake Eram image Alat na nyawan Mozaik Budaya. Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tiang penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas. Rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Memang tak bisa kupungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah. Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. Iya. Punya KTP gak? Punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan
dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 3472 7305 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, 11 September 2024, RRI genap berusia 79 tahun dengan tema relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia maju. Melalui momentum peringatan hari ulang tahun RRI ini, kami berikhtiar dan berkomitmen untuk terus membuat RRI memiliki arti penting dan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih menjadi media yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan, serta media yang terus-menerus mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dan untuk angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, di tengah peristiwa disrupsi media yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berkuat diri, adaptasi perubahan ini dengan terus membangun dan memperkuat sumber daya manusia kita, supaya RRI mampu melayani masyarakat lebih baik dan berperan secara signifikan untuk mencapai Indonesia maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu RRI ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina, sakuya alina marisa miule. Sapu limanjo bu ana. Ya no, tanta, boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan. Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu. Siaga alina langsung celata ji. Aku sekilo, terlalu lesat bundi. Bagus juga ya kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar. Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini seperti biasa Bari Basah, kabar pagi obrolan santai, dan satu lagu sudah kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan terhibur Ki. Dan apa kabar Ta yang baru bergabung, semoga hari ini baju-baju Jiki, dan semoga hari ini pula kita yang mau beraktivitas aktivitasnya berjalan lancar. Yang mau berangkat ke tempat kerja saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau yang mau berangkat silakan Ki berangkat. Hati-hati Ki di jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa membawa surat-surat kendaraan. Kenapa Dente? Karena itu penting sahabat budaya. Tidak ditahu di jalan kalau ya ini tanda kutip ya, kenapa Ki bisa Ki menunjukkan atau ada sweeping atau ada pemeriksaan surat-surat kendaraan, siap Miki berperang. Berperang siap maksudnya menunjukkan surat-surat kendaraan sahabat budaya. Jadi pagi ini pula mengingatkan jangan lupa perhatikan rambu-rambu lalu lintas pastinya ya. Karena keselamatan di jalan itu adalah
untuk kita semua, bukan untuk orang lain. Ya pasti karena kita pengguna jalan raya ya. Baik, dan untuk itu yang belum berangkat kerja jangan lupa sarapan pagi, karena sarapan pagi itu sangat penting untuk kita semua menjaga kesehatan tubuh. Pagi hari ini saya membahas mengenai sebuah topik, ini mendekati pilkada. Jadi kita harus tahu bagaimana konsep kepemimpinan orang Bugis. Dari ada itu namanya Ajoareng, itu konsep kepemimpinan orang Bugis. Seperti apa kita akan ketahui sama-sama. Menurut sebuah tulisan dari pinisi.co.id, sahabat budaya bahwa berbagai konsep kepemimpinan yang melekat pada diri orang Bugis itu dapat menjadi perbandingan bagaimana sebenarnya posisi seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Nah, salah satu konsep kepemimpinan itu adalah Ajoareng. Seorang pemimpin dalam perspektif nilai sosial budaya Bugis yang disebut Ajoareng bisa diartikan sebagai sosok seseorang yang dapat mendahului atau generasi yang mendahului leluhurnya dalam lintasan kepemimpinan atau disebut patola, palalo atau patupu batu. Nah, Ajoareng ini dipandang sebagai figur pewaris keturunan tertua dari suatu kaum. Lalu ia diikuti dan dipandang sebagai teladan yang baik karena kebijaksanaan dan kesatuan yang dimiliki dalam lapangan tertentu, dibarengi juga dengan kepandaian, sifat dermawan dan bertanggung jawab. Itulah sahabat budaya, ini kita sudah mendekati pilkada, pemilihan kepala daerah. Jadi ini mungkin satu konsep yang harus juga kita tahu bahwa seorang pemimpin itu harus punya namanya sifat kebijaksanaan dan kesatuan dalam suatu hal tertentu begitu, dibarengi juga dengan dia pandai, punya sifat dermawan dan bertanggung jawab. Jadi itulah satu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apalagi ini kita mau memilih pimpinan atau kepala daerah begitu ya, harus kita jeli-jeli sebagai masyarakat memilih seorang pemimpin. Jauh-jauh hari sudah kita tahu sosok seorang pemimpin yang kita pilih begitu. Mungkin ada yang bisa dicari di Google atau juga bisa ditahu dari orang-orang sekitar bahwa seorang pemimpin yang kita pilih itu seperti apa sih sifatnya, sahabat budaya, atau dia sosok seseorang di lingkungan itu seperti apa sih, ya plus minus itu ada. Yang penting yang namanya pemimpin itu paling tidak sahabat budaya di mata kita itu dia adalah seseorang yang punya kepandaian, sifat dermawan dan bertanggung jawab. 0811 409 250, silakan yang mau bergabung. Saya terima penelpon sahabat budaya. Di Facebook juga silakan yang mau bergabung di Facebook. Saya nantikan komentarnya begitu di pagi hari ini. Bagaimana sosok seorang pemimpin daerah yang diinginkan oleh masyarakat? Pastinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang Bugis, itu namanya Ajoareng. Di sini dijelaskan bahwa punya sifat kepandaian, punya kebijaksanaan dan kesantunan ya. Punya kebijaksanaan dan kesantunan, kepandaian, sifat dermawan dan juga bertanggung jawab. Ada yang bilang begini, identitasnya tidak semua dia punya sifat ada di sifat Ajoareng ini, tapi paling tidak dia memiliki sifat-sifat yang ada di poin-poin tadi sahabat budaya, bahwa dia punya sifat yang dermawan, dia punya sifat yang bertanggung jawab, punya kebijaksanaan yang memihak kepada rakyat, dan punya kesantunan begitu. Walaupun dia mungkin tidak terlalu pandai atau mungkin dia tidak terlalu sepemikiran dengan sahabat budaya kepandaiannya, tapi dia punya tanggung jawab yang tinggi untuk suatu beban yang diberikan, punya sifat yang dermawan, tidak sekeki itu, dan juga dia adalah seseorang yang punya kebijaksanaan dan punya kesantunan ya. Ini yang harus dipunya oleh seorang pemimpin. Karena orang-orang dulu sahabat budaya itu, kalau bicara orang dulu ya, orang dulu itu yang paling disegani juga adalah mereka punya sifat yang bijaksana.
Nah, bijaksana ini sangat penting karena menjadi juga tolak ukur bagi masyarakat. Dia mampu berdiri di tengah-tengah masyarakat, tidak membedakan hukum untuk ya anak, keluarganya ataupun juga yang lainnya. Yang pasti dia berdiri di sisi di mana benar ya itu benar, kalau di mana itu salah ya salah. Itu namanya kita atau punya kebijaksanaan terhadap hal-hal yang ada di tengah masyarakat. Tidak tebang pilih begitu sahabat budaya. Harus berdiri di atas kebenaran. Ini punya kebijaksanaan yang betul-betul harus dipegang oleh seorang pemimpin. Baik, saya akan terima telepon di 0811 400 9250. Belum sarapan pagi sahabat budaya? Oke lah, saya jedah dulu menunggu sahabat budaya sarapan pagi dan menunggu untuk deringan telepon. Bagaimana juareng di suku Bugis? Kita akan bahas sesaat lagi dengan penelpon kita yang lain.
Nasabah mitama kasih-asi mapukuri janji puran laloi nasabah mitama kasih-asi. Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai. Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya? Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Semuanya hancur gara-gara judi online. Andai saja waktu itu. Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar.
Bajimi sahabat amal bergu di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara kita Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya terima penelpon 0811 409 250. Ini satu konsep kepemimpinan di suku Bugis namanya, atau di orang Bugis namanya Joareng. Jadi ini satu konsep di mana seorang pemimpin itu punya nilai yang penting di tengah masyarakat, punya kebijaksanaan dan kesantunan, juga punya kepandaian, punya sifat dermawan dan bertanggung jawab. Ya, itu satu yang perlu ditahu sahabat budaya, bahwa orang Bugis itu punya patokan untuk memilih seorang pemimpin yang akan memimpin mereka di tengah masyarakat. Jadi masyarakat itu harus mempunyai beberapa kriteria yang harus ditahu begitu. Apalagi mau pilkada saat ini, sahabat budaya pasti juga harus punya namanya penelitian ya. Bukan hanya sebuah omong saja dari orang, tapi kita juga harus tahu, diteliti dulu siapa yang mau dipilih begitu, sosok seorang pemimpin yang akan kita pilih nanti ke depannya untuk 5 tahun. Nah, yang pasti sahabat budaya tidak mau ketinggalan juga bahwa pemimpin itu berlomba-lomba untuk memperkenalkan dirinya. Ya, saya coba terima penelpon 0811 409 250. Seorang pemimpin di mata orang Bugis itu harus punya nilai kesopanan, punya nilai kebijaksanaan, punya kepandaian, punya sifat dermawan dan juga bertanggung jawab. Seseorang itu kalau tidak bertanggung jawab sepertinya juga tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Kenapa sahabat budaya? Iya, karena dia bertanggung jawab kepada masyarakat sahabat budaya untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang dinaungi. Contohnya raja-raja dulu. Raja-raja dulu itu kan dia menaungi masyarakatnya untuk bisa menjadi masyarakat yang tidak kekurangan satu apapun, entah itu dari sisi ekonomi maupun juga dari sisi ya pangan, juga sandang. Ini salah satu yang perlu pemimpin itu memikirkan masyarakatnya. Saya terima penelpon 0811 409 250. Juga di Facebook kami saya akan membacakan apa komentar dari sahabat budaya. Juga di WhatsApp ya, bisa bergabung di WhatsApp kami, saya akan bacakan WhatsApp sahabat budaya. Oke. 0811 409 250. Kita coba dulu ada komentar pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam Bari Basa. Komennya ditunggu Pak Ilmar Anu. Pasti mau seorang pemimpin seperti apa. Oke. Baik, selamat pagi Ibu Haryanti, salam Bari Basa, sehat selalu. Baik, terima kasih Pak R. Aras Rupidara. Oke. Yang lainnya boleh 0811 409 250. Boleh bergabung bersama kami sahabat budaya di Facebook, sudah ada yang berkomentar. Boleh juga di rri.co.id ya. Ada yang boleh berkomentar di RRI Digital, maksud saya RRI Digital boleh berkomentar. Sahabat budaya bisa ditonton kami juga langsung di RRI Digital 0811 409 250. Tadi pas putar lagu ada yang bergabung. Nah sekarang boleh bergabung karena tidak ada lagu kuputar. Dari tadi mak bicara ini sahabat budaya. Jadi bagaimana konsep dari seorang pemimpin yang sahabat budaya inginkan? Tadi ada beberapa contoh dari suku Bugis atau orang Bugis itu punya beberapa kriteria untuk seorang pemimpin. Nah sahabat budaya mau juga saya dengar pendapatnya, bagaimana kriteria seorang pemimpin yang akan sahabat budaya pilih di pilkada nanti ya. Karena kalau kita lihat di jalan-jalan itu sudah banyak berseliweran poster-poster dari para kandidat-kandidat pilkada yang akan maju untuk dipilih saat ini. Jadi sahabat budaya mau memilih pemimpin siapa bisa dikenali di poster-poster yang ada, atau biasanya ada diadakan pengajian atau duduk bersama memilih seorang pemimpin seperti apa. Oke, 0811 409 250. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bari Basa dan Selamat pagi juga Bunda Sofi. Iya. Oke. Bunda, Goa juga akan pilkada. Nah, sudah ada sosok seseorang yang di angan-angannya Bunda? Ada dong, sudah disimpan di hati. Jauh sebelumnya memang sudah disimpan di hati. Sudah ada ya, memang. Ya, betul. Dan sosok itu bagaimana itu Bunda? Kalau kita lihat dari kacamata tak sendiri, nah bukan dari orang lain. Oh iya. Kalau dari saya sih, karena dia kalau di dalam kompleks kita ini memang dia penuh perhatian, penuh perhatian dan merakyat. Bayangkan saja kalau ada acara di rumahnya itu kayak orang di BTN Pau itu selalu diundang ke rumahnya. Jadi memang dekat dengan masyarakat. Nah, pemimpin seperti inilah yang kita inginkan, yang dekat dengan masyarakat, yang memperhatikan apa keinginan masyarakat, apa kekurangannya masyarakat. Itu kan harus diperhatikan. Tapi mudah-mudahan tidak berubah setelah karena pada waktu itu belum jadi calon bupati ya. Ya, itu pada waktu itu karena memang kita tahu orangnya seperti apa. Ya, jadi mudah-mudahan setelah menjabat dia makin dekat, masih memperhatikan. Opo ini Bunda ceritanya, atau sudah pernah memimpin tapi mau memimpin lagi atau baru memimpin? Baru. Oh, baru. Oke. Ya, itu. Yang jelasnya itulah keinginan masyarakat bahwa mudah-mudahan diperhatikan, jangan sampai dilepas, jangan sampai dilupa. Ya Tentunya kita semua berharap bahwa ingat janjimu. Kan tentu pasti itu yang pertama ditagih oleh masyarakat. Apalagi kalau misalnya dia berkampanye. Janjinya ini. Tapi kalau nanti tidak, setelah menjabat tapi tidak dibuktikan, banyak itu tanggapannya masyarakat. Janji-janji melulu. Karena mau dipilih jadi dijanji janji mutaroe, ya janji mutale, janji mutale, oh salah. iya begitu. Denteknya ya. Jadi jelasnya keinginan masyarakat itu beliau sudah tahu. Itu. Cuma karena ketika itu belum menjabat sebagai bupati. Cuma yang jelasnya sosok ini sangat dekat dengan masyarakat. Tidak hanya dia, istri dan anak-anaknya. Itu. Jadi makanya orang itu sangat simpati. Jadi ini sebagian itu saling siapa pilihan tak? Saya tidak usah disebut di sini. Pokoknya biarlah saya dengan Allah yang tahu. Siapa tahu kalau kita bilang pilihan tak, saya juga mau itu deh. Jadi kenapa itu saya orang? Sudah tahu. Saya sudah coba nih. Saya sudah coba itu karena di sini kalau ada undangannya beliau itu berbondong-bondong orang menuju ke rumahnya. Sebelum ada kabar bahwa dia mencalonkan diri jadi bupati. Itu karena memang kan rumahnya tidak jauh-jauh dari BTN Pau. Jadi itulah kedekatannya dengan masyarakat, dengan harapan bahwa semoga tidak berubah. Kalaupun saat ini hanya dekat sedikit, nanti dekatnya makin banyak. Makin lebih dekat lagi. Jadi itu yang senantiasa kita harapkan, dan memang orangnya sangat santun. Orangnya sangat santun. Jadi itulah yang senantiasa kita inginkan, kita harapkan. Selalu baku bersih. Kalau ini yang terpilih, mudah-mudahan makin baik, makin dekat sama kita. Selalu itu semua kita punya harapan. Betul. Itu jadi ada itu harapan saya. Baik. Mudah-mudahan beliau terpilih dan menepati janjinya. Kira seperti itu deh. Baik, terima kasih Bunda. Lanjut tugas makasih Suara banyak. Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sofi sudah membuka untuk acara kita Bari Bahasa Pagi hari ini, bergabung di line telepon.
ternyata Bunda Sofi sudah punya seseorang di hati untuk dipilih begitu ya di pilkada nanti. Jadi memang kita kalau sebagai seorang pemilih yang ingin memilih pemimpinnya pasti sudah tahu, oh pemimpin saya tuh punya kriteria ini salah satunya. Bunda bilang dia salah satu adalah punya sifat kesantunan, yang ini salah satu yang dipegang untuk menjadi seorang pemimpin. Itu juga termasuk dalam orang Bugis punya sosok yang ingin dipilih begitu jadi seorang pemimpin. Joareng itu punya nilai kepemimpinan yang sangat tinggi di suku Bugis, yang salah satunya adalah punya kesantunan, punya rasa tanggung jawab, punya juga yang namanya orang-orang yang di sekitarnya itu disayangi begitu. Ini punya kebijaksanaan yang ada dan juga kepandaian sifat dermawan ya. Kalau dermawan ya pasti itu diinginkan sahabat budaya. Bukan pada saat mau dipilih dia dermawan, tapi setelah dia terpilih juga harus menjadi seorang yang dermawan begitu. Yang pasti sahabat budaya, harapannya memilih seorang pemimpin itu harus hati-hati, karena ini dia akan menemani kita selama 5 tahun ke depan ya, tidak singkat atau bukan kurun waktu yang singkat tapi cukup lama begitu, 5 tahun berjalan, dan ini adalah salah satu juga yang diharapkan masyarakat ya punya sifat-sifat tadi. Kalau dia tidak punya sifat dermawan, bagaimana caranya dia mau membangun infrastruktur di masyarakat begitu. Apalagi kalau di lorong-lorongnya mungkin orang-orangnya atau masyarakat yang butuh pertolongan, yang jalannya sudah tidak bagus, ya beliau bisa mengabulkan karena dia punya sifat yang namanya sifat dermawan. Bukan dermawan dalam hal apa ya ini sahabat budaya, tapi dalam hal bahwa memperhatikan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya masyarakat yang dipimpin punya keinginan, ya kalau memang bisa dikabulkan oleh seorang pemimpin, kenapa tidak sahabat budaya, dengan kebijaksanaan yang beliau ambil. Si
Satu, dua, tiga. Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu. Ih, aku nggak bisa joget kayak gini. Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita. Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh. Halah, tarian daerah nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja. Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok. Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku. Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka nggak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita. Iya juga ya Rin, aku buat juga ah. Tahun Baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut Tahun Baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut Tahun Baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama 1 minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada 1 tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Sobat Budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini yang pasti juga menemani di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Ada beberapa penelpon sudah bergabung untuk memilih sosok pemimpin di Pilkada nanti. Pasti juga adalah sosok yang kita sudah pikirkan jauh-jauh hari. Seperti yang dikatakan Bunda Sofi tadi bahwa ya saya memilih seorang pemimpin, salah satu yang kupilih karena dia punya sifat kesempanan dan juga kalau ada acara-acara itu orang pergi ke rumahnya. Ike deh. Baik, terima kasih Bunda Sofi, dan yang lainnya boleh bergabung di 0811 400 9250. Kalau bicara sosok seorang pemimpin apalagi di Pilkada nanti, pasti kita sudah melihat foto, juga kita sudah melihat namanya dan dia dari partai apa saja. Itu nanti akan dipilih dalam bilik suara begitu. Jadi memang sahabat budaya pasti bingung ini siapa itu namanya. Pastikan juga mengetahui dia adalah incumbent dari partai apa, atau dia seorang sosok pemimpin yang mewakili dari partai apa dan nomornya nomor berapa begitu ya. Itu yang harus sahabat budaya tahu terlebih dahulu untuk memilih seorang pemimpin. Saya nantikan di 0811 400 9250. Sahabat budaya bisa bergabung pagi hari ini kembali sebelum kami hadirkan kabar Anda Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Atau ada yang belum tahu siapa pemimpin yang dipilih ya. Oke. Kalau di Makassar tuh sudah banyak gambar-gambar dari sosok pemimpin yang akan maju ke Pilkada nanti dengan beberapa partai yang mendukungnya. Jadi memang
sahabat budaya kalau memimpin, kalau memilih seorang pemimpin itu pasti dilihat dulu satu adalah beberapa kriteria yang diinginkan oleh sahabat budaya. Dari konsepnya kepemimpinan orang Bugis, bahwa orang Bugis itu kalau memilih seorang pemimpin dia harus punya sifat kebijaksanaannya ada, kesantunannya ada, punya kepandaian, punya sifat dermawan dan juga bertanggung jawab. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya, saya akan terima penelpon selepas kabar Ana perempat. Ma
Ratna Pro 4. Kabar Anda Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat malam biriku, sinonggi, makanan khas suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara, adalah hidangan tradisional yang terbuat dari pati sagu alami. Makanan ini telah dikonsumsi oleh masyarakat Tolaki selama ratusan tahun dan diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini sinonggi tetap menjadi makanan pokok di kalangan masyarakat Tolaki, bahkan menjadi alternatif pengganti nasi. Ada juga tradisi bernama masonggi, yaitu tradisi makan sinonggi bersama-sama. Demikian kabar Anda Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Anda berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan.
muri magori talasa nikiori muri malimporan di papalaku andi nutenelalo tene sungguh ritalasa Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. lagi amanaikan lato na panjo
jolia nupanua kang makondo. Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh. Iya no, kan cuma gambar. Putri tahu nggak? Setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar. Kongdang penting sah? Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang, terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon. Terus mulai kapan Gina? Sekarang lah. Ayo Putri, ayo. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Selamat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di pagi hari ini Bari Basa Kabar Pagi, obrolan santai. Ada penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak Marsuki? Saya Marsuki. Iya Pak Marsuki Yusuf. Kalau menurut Pak Marsuki sendiri, ini Joareng itu salah satu juga kriteria yang diinginkan oleh orang Bugis dalam memilih seorang pemimpin. Nah, kita kalau pilih pemimpin sudah ada nih Pak di hati tak? Mau pilih ini deh. Ya jadi kalau kita melihat tadi ini calon-calon ada 4 pasang, itu baik semua. Iya. Tetapi ini warga punya harapan yang besar. Iya. Agar supaya ini Makassar bisa lebih maju lagi dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang. Yang merupakan pekerjaan rumahnya yang dulu. Yeah. Kita lihat tentu bagaimana pemimpin ini yang bisa memberi contoh yang bagus, berasal dari lingkungan yang baik. Kalau kepemimpinan itu sebenarnya suatu seni, tapi kita bisa melihat dari track-recordnya orang, semua bagus. Sehingga bagaimana karakter pemilih ini, dia harus cerdas, dewasa dalam melihat apa yang saat yang mau dia pimpin. Itulah harapan kita. Pemimpin kalau kita mau mengikuti nilai-nilai budaya agama, itu sudah jelas nih. Betul. Itu tegas. Tongeng. Itu benar. Ada lempu, tidak bohong, dan adil. Dia nama pasti ingin. Itulah dia, inilah prinsip-prinsip orang tua, sehingga kita melihat dulu itu orang tua itu, pemimpin dulu itu berhasil karena komitmennya dalam mempertahankan nilai-nilai kehidupan. Ini nanti itu perlu kita renungkan. Terakhir, mari kita menghadapi pilkada ini dengan damai, bersaudara, karena semua untuk negara kita itu. Dan jangan menerima money politik. Tidak bisa begitu. Tidak bagus. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih bisa nimbrung meramaikan acara ini. Makasih banyak. Selamat bertugas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsuki Yusuf di Telkommas sudah bergabung pagi hari ini. Masih bicara terkait dengan Joareng. Ini juga konsep kepemimpinan di suku Bugis. Ada yang bergabung kembali. Bagaimana sosok pemimpin yang kita pilih, sahabat budaya? Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetangganya Bunda Sofi, oh jauh. Tetangga jauh maksudnya. Temannya Bunda Sofi. Teman jauh manunya. Oke deh, baik. Pak RT Mangka, kalau di Pangkep juga pasti sudah ada sosok pemimpin yang terpajang dan terlihat dengan jelas. Sudah ada sosok yang kita ingin pilih? Masih bingung kayaknya. Masih bingung? Karena ada 3 baru, iya. Kenapa? Jangan dulu, saya sebelum bisa berkomentar. Ini saya pusing dengan kata-kata juara ini. Kenapa dia? Bugis apakah sebetulnya? Iya, orang Bugis. Oh, maaf. Tidak ada maksudku juara. Adakah semacam referensi di situ yang bisa dibacakan? Tidak ada dibilang. Orang Bugis itu ada berapa macam kah? Bugis apa? Satu kayaknya suku, Ji. Kan 5 etnis. Ada begini dengan gitu loh. Biasa dialek itu atau bahasa-bahasa itu artinya kurang. Misalnya di tempat itu memang agak umum, tapi kalau di tempat lain misalnya tidak tidak artinya contoh seperti kata-kata bukan ditanyakan bagaimana kabarnya. Kalau kan di Bone itu ya Badeceng atau di mana tuh tempat. Kalau di sini ya makasih-kasihmu. Itu jawabannya atau pertanyaannya? Ya, itu jawabannya. Jawabannya itu makasih-kasihmu. Itu jawabannya, nah bukan pertanyaan. Sorry, bedakan itu pertanyaan dengan jawaban tabedi. Itu. Jadinya Juareng sendiri itu dalam konsep orang Bugis, ya. Dalam konsep orang Bugis. Jadi pertanyaannya sekarang Anda menjawab gitu. Iya. Itu. Serangan begini. Salah gitu. Bedakan pertanyaan dengan jawaban tabe. Lama saya mau bergabung. Pusing tidak dapat tanunya di namanya pengertian. Susah dia mendapat di mana celahnya saya gitu ya. Ini orang ini. Tapi kalau di di Pangkep sendiri ada juga orang-orang yang sudah ditargetkan. Oh ya, saya mau pilih yang ini. Ada orang-orang yang bisik-bisik ke kita begitu. Kalau yang pengalaman. Tadi ada beberapa itu yang sempatan. Kalau di grup saya itu ada beberapa. Oh, ada beberapa. Dan kalau saya pribadi di target saya di 2024 ini, ini saya apa namanya tidak menyepelekan yang namanya juara ini karena saya kurang tahu artinya. Tapi yang namanya ciri kepemimpinan yang saya targetkan di 2024 karena hampir sama dengan kemarin pembahasannya kurasa ini. Penyiar sebelumnya di. Kalau saya sih lebih anunya yang sehat. Artinya komunikasinya sebagi sehat fisik. Artinya seorang pemimpin itu ya tidak sakit-sakit. Masa kita mau anukan anunya itu dan seterusnya kan. Kemudian sehat otaknya. Artinya dia mampu memberikan ide-ide cemerlang untuk memperjuangkan nasib-nasib rakyatnya. Kemudian sehat mental. Artinya mampu dan bisa menerima saran dan kritikan. Tentu kan setelah terpilih nanti banyak yang bukan hanya dari yang pro, tentu dari yang kontra juga pasti ada kritikan yang tajam. Artinya dia mampu mentalnya mampu untuk menerima tersebut dan bisa mempertimbangkannya untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga sehat finansial. Kalau dompetnya dalam hari ini artinya dapat saya ulang kembali ya, dapat membedakan atau menempatkan mana uang merah dan mana uang yang biru. Artinya disesuaikan dengan tentu kan. Artinya uang merah dengan uang tepat jadi uang dengan uang biru. Kayaknya orang rata-rata lihatnya uang merah deh, karena dia nominal yang tertinggi ya untuk mata uang. Kalau nominal aja memang begitu, itu sudah begini. Kalau memang kita pantas ya yang uang merah. Kita harus bisa uang uang biru atau uang hijau. Baru kita mengharapkan juga yang uang merah itu kan tidak sesuai. Artinya dalam hal ini lebih tepatnya barangkali Siti Najang. Siti Najang, sesuai ya. Oke deh. Oke deh. Terima kasih. Karena masih pusing ini dengan juara ini juga. Mau cari apanya coba ya?
Orang sudah kasih deskripsi yang jelas, dia mau melenceng lagi ke ini Tidak, ya. artinya kalau saya pribadi baru saya dapat ini. Oh baru, enggak pernah dengar Pro 4 Iya, baru. ya berarti, oke. Iya, karena saya pendatang baru kasihan di Pro 4 jadi. Enggak pernah ya. Oke. Nanti kayaknya saya harus bahas dengan narasumber. Ajuareng itu apa? Pernah sudah beberapa waktu lalu dibahas. Tapi kayaknya sudah tenggelam oleh waktu ya. Oke, nanti coba-coba lagi. Kenapa tidak kasih muncul lagi? Iya, boleh. Nanti saya akan, sebenarnya flyernya masih ada di saya pegang. Tapi nantilah kalau memang ajuarengnya mau dibahas lagi, nanti kita akan bahas lebih jauh. Iya. Artinya terus saya juga sebagai orang Bugis Tengah ini. Bugis agak bingung dengan itu, saya lama bergabung karena Oke, lanjut tugas. Oke deh, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, saya coba terima penelpon berikutnya 0811 400 9250. Kita masih bicara tentang ajuareng, ini satu konsep atau sebagai konsep kepemimpinan orang Bugis begitu. Konsepnya seorang pemimpin di tengah masyarakat ini adalah salah satu konsep kepemimpinan itu adalah ajuareng. Seorang pemimpin dalam perspektif nilai sosial budaya Bugis yang disebut ajuareng itu bisa diartikan sebagai seorang yang dapat mendahului atau generasi yang mendahului leluhurnya dalam lintasan kepemimpinan atau disebut patola palalo atau tepu batu. Kita coba terima penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa. Selamat pagi, Pak Hamzah. Siapa ini? Dengan Dentene, Pak Hamzah. Iya. Dentene. Iya, Pak maaf. Hamzah. Iya, oke. Ya. Mendengar tadi pembahasan ajuareng ya. Iya. Iya. Ajuareng itu tidak ada di bedanya sekarang dengan dulu. Oke, ya. Hanya bahasanya beda. Ajuareng artinya itu meminta. Oh, meminta. Meminta. Ya. Meminta apakah dia mendekat semua itu masyarakat yang tidak punya apa-apa mendekat kepada arung. Ya, oke. Kepada raja. Ya. Ya. Macam-macam lah permintaannya, ada minta dikasih lokasi untuk berkebun, perumahan, apa macam-macam dan sebagainya. Nah, ada juga ajuareng itu ikut bekerja di situ membantu. Maka muncullah istilahnya, ada bilang ata dulu, hamba saya. Nah, itu. Kemudian ajuareng itu adalah arung. Ada di kampung saya, tempat kelahiran saya, namanya Joa. Iya, Joa. Joa Lampe, Sinjai Selatan. Ada itu kampung di situ, desa Sering. Nah, namanya, disitulah tempatnya dulu kakek saya, pemerintah dulu. Ya, saya tanya, apa itu Joa? Nah, kali minta ke makanan, minta ini dan lain sebagainya. Banyak yang minta dan Nah, dibandingkan dengan sekarang, seorang pemimpin ya, seperti wali kota, kepala desa, itu para pencari kerja itu pasti dia minta kerja jadi pegawai. Nah, itu kalau sekarang. Iya. Iya. Jadi kenapa saya tahu? Karena saya dulu tahun 5, karena saya punya kakek meninggal tahun 54. Itu kok saya lihat biasa ngumpul semua di situ, orang-orang datang semua minta ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, itulah namanya ajuareng. Ada juga, makanya itu saya punya kakek, dia bilang kasih di kesempatan orang lain, saya tidak bisa ini jadi pemimpin begini. Karena kayaknya ya orang lain cerita begini, begitu, ya begitulah, banyak kritikan juga. Jadi itu namanya Joa. Joa artinya ada Joa, ada eta, ada pupu, ada apa dan lain sebagainya, itu bekerja sampai nenek-nenek di situ. Benar.
Kalau sekarang bekerja sampai pensiun di situ, seperti saya. Iya. Dan ini juga kira-kira. Iya, Pak. Kita minta apa di Departemen Apakah kalau perhubungan di kalau dari minta kerja di situ, minta pekerjaan. Iya. Itu bisa diartikan barangkali meminta. Bukan saya bilang dentene Mama Joa. Gua Joa tidak meminta. Iya. Masa meminta pekerjaan, itulah barangkali. Betul. Ya sebab artinya, ya kalau bahasa, karena saya bukannya apa ya, saya tahun 50-an itu bahasa ikut-ikut saya punya kakek. Kalau Mandreade. Iya. Enggak ikut semua itu istilahnya Joa-joanya. Oh iya. Ada juga ajudannya, apalagi war-warona. Pegawainya ya, kalau pegawainya itu semua yang bekerja, yang ini dan lain sebagainya kan pegawainya banyak. Nah, itu dia bilangnya Joana. Joana. Iya. Saya kira begitu Lentene. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Kalau ada salah, dimaafkan nanti ya. Nanti saya akan baca deskripsinya lagi. Iya, oke. Ya, lain kira-kira yang karena ini yang saya alami dan saya lihat sendiri. Kemudian saya juga itu waktu pegang juga ini diberikan kepercayaan. Saya lakukan seperti itu, tapi bukan Joa, pegawainya pegawaiku seperti di lingkungan hidup saya pakai 700 orang pegawai. Itu datang banyak minta kerja. Iya. Itu yang kita bandingkan dulu. Itu minta pekerjaan, ikut sama kita. Karena kita toset yang memegang peran di situ dan sene. Iya, oke, baik. Oke. Iya Pak, terima kasih banyak untuk gabungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Pak Hamzah di Pampang 2. Oke, baiklah, di belakangnya Pak Hamzah ada yang mau bergabung kembali. Kita bicara tentang ajoareng. Nah, salah satu yang perlu sahabat budaya tahu bahwa seorang ajoareng itu mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman, baik itu secara fisik dengan memberikan perlindungan maupun secara moral dengan menumbuhkan semangat dan bekal hidup jemaat tebenya dengan karsah dan estimasinya. Esensi dari sosok seorang ajoareng adalah juru penggawa yang mampu menjawab semua tantangan yang dihadapi oleh joaknya, baik siri, harkat dan martabat, harkat dan harta benda yang merupakan bagian dari integral keluarga dan komunitas, sehingga mampu menegakkan harga diri bersama atau maksud di siri. Oke, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Oke, terputus. Dicoba lagi, karena itu pula Joa ini merasa terpanggil untuk mengabdikan dirinya kepada Joareng demi keberhasilan dan kejayaan tuannya. Jadi ada namanya Joa, ada namanya Ajoareng. Nah, itu sahabat budaya ya. Seperti tadi dibilang sama Pak Hamzah sudah menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin itu pasti akan memimpin rakyatnya, apalagi pilkada ini nanti kita memilih seorang pemimpin kepala daerah begitu ya. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Riba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Saya dan tidak terlalu mengerti Kak, apa itu tadi artinya semua, apa tujuannya. Karena itu kan bahasa-bahasa dulu. Iya, oke. Yang kita harapkan seorang pemimpin yang memang yang pemimpin religius, pemimpin yang tangguh, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bagaimana bisa dicontoh dan lain sebagainya. Kepemimpinan, seorang kepemimpinan yang betul-betul bisa memimpin rakyatnya, bisa dicontoh rakyatnya. Dulu. Tapi sekarang kan banyak pemimpin karena dipilih. Kalau dulu memang tidak dipilih cerdas dan tangguh dan mau merakyat. Dulu zaman dulu katanya belum pakai lahir barangkali Mbak Tete. Belum. Saya juga belum pakai lahir kalau kepemimpinan tadi yang dibilang tadi Pak Hamzah itu. Aku tahu saya kalau begitu namanya. Iya. Kalau kepemimpinan tahun 70-an itu baru saya tahu. Iya seperti itu dan saya tidak bisa terlalu menjelaskan karena saya tidak tahu apa itu. Tapi yang intinya konsepnya Ajoareng itu dipandang sebagai figur pewaris keturunan tertua dari suatu kaum Bunda.
Ya itu tadi dia harus punya sifat kebijaksanaan, punya kesantunan, punya kepandaian, sifat dermawan dan bertanggung jawab, Bunda. Oh maaf, ada desi lewat jadi saya ada lewat rezeki. Alhamdulillah. Sarapan pagi. Alhamdulillah. Bagus itu, Bunda. Seperti itu. Iya, Jadi saya sebenarnya sangat bersyukur sekali saya bisa gabung di RRI karena lebih kurangnya saya bisa tahu dan seperti itu. Artinya yang saya tidak tahu saya tahu. Kalau saya tahu saya tambah-tambah. Iya tahu. Tapi memang itu adalah sosok seorang pemimpin yang dibicarakan. Iya. Saya juga dulu pemimpin tapi bukan pemimpin seperti dulu, pemimpin zaman sekarang. Iya. Oke, Mbak Dede. Makasih Bunda, sehat terus. Karena ada di kirim sarapan pagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sarapan ada sarapan juga ya. Makasih Bunda. Sampai jumpa. Iya Bunda. Masih sehat selalu. Sehat juga selalu Bunda. Doa 4 sahabat budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haja Ani sudah bergabung pagi hari ini. Kalau bicara tentang Juareng sendiri, itu tadi yang saya katakan bahwa harus mempunyai sifat yang bijaksana, punya sifat santun, punya sifat kepandaian dan sifat dermawan serta bertanggung jawab. Saya terima penelpon berikutnya 0811 409 250. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dede. Selamat pagi juga. Oke. Dengan dari Ahmad Yabdesir. Oke, Pak Ahmad Yabdesir, bagaimana? Ini Juareng maksudnya bagaimana ini Juareng? Juareng itu begini Pak, itu nilai seorang pemimpin yang diharapkan itu punya nilai kebijaksanaan, punya nilai kesantunan, punya nilai kepandaian, sifat dermawan dan juga bertanggung jawab, itu seperti itu Pak. Oh begitu. Iya, Juareng itu. Tadi ini istilahnya ada Juareng menurut Pak Hamzah tadi Kudayar itu meminta kepada raja. Iya, itu kalau Jawa ya, itu bawahan maksudnya. Iya. Itu Jawa, kalau bahasa Bugis Jawa mungkin ya. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Makassar itu aku siang. Oh, aku siang. Oh, begitu. Ya, artinya memohon kepada raja. Di daerah ke sini ini kan daerah Paropo ini perintah perintah Raja Goa dulu ini. Iya. Ya, ini kan batas Raja Goa perintah Goa itu berbatasan bahwa Karang Urik Sebaharjo di situ batasnya. Urik Sebaharjo termasuk daerah Goa langsung ke naik daerah Goa. Iya. Jadi itu kebun binatang dulu itu Goa punya, bukan Makassar. Itu dulu di perbatasan itu, di perbatasan. Batasan Makassar dulu bain-bain dengan Pak bain-bain dengan Jalan Bakarang itu saya batasnya itu Makassar dulu. Iya, itu Makassar itu Pak ya. Tapi kalau Bapak sudah punya sosok pemimpin yang akan dipilih nanti di pilkada. Kalau pemimpin ini kan masih meragukan mana pemimpin yang sebenarnya sekarang. Beda pemimpin dulu pemimpin dahulu itu budaya malunya itu lebih dominan daripada nanti dia disusukan oleh rakyat baru dia berani. Sekarang para pejabat itu dia tampilkan dulu baru sama pemilu. Kebalikannya. Halo. Iya. Oke. Kan dia baru cacar sama pemilih. Dari cara pembicaranya itu suatu pemimpin dinilai sama rakyatnya maka dia dipilih. Itu pun budaya malunya itu dulu orang. Betul, siri ya. Sekarang tidak berani tampil walaupun di belakang melenceng. Kadang-kadang biasa tinggi gunung seribu janji, tinggi gunung seribu janji tapi akhirnya sebentar sejuta dustanya. Sekarang. Jadi kita menilai pemimpin itu ya dilihat dari cara pembicaraan, karakternya bagaimana, hasil pemimpin yang sekarang bagaimana, peningkatannya. Kalau dominansi kebaikannya apa salahnya kita pilih? Ya termasuk itu akhlak dan budi pekerti dan perbuatannya bagaimana, tidak pernah terlibat korupsi atau bagaimana. Karakter seorang pemimpin itu harus al-amin, amanah dan batana.
Amin itu artinya jujur. Dan amanah itu apa yang disampaikan sesuai dengan ucapan. Dan juga patana itu berarti cerdas. Cerdas bukan cerdas membodohi, tapi cerdas mengendalikan satu pemerintahan. Hanya ini saya sampaikan. Terima kasih. Pak Ahmad di Abdesir, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, saya jedah dulu dengan sebuah kelong berikut ini. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio
Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah. Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf? Terus harus gimana lagi? Age tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk. Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak. Gitu kan enak dengarnya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai yang pasti juga menemani sahabat budaya pagi hari ini dengan topik kita berhubung ini akan ada pilkada di waktu dekat ini, dan pasti juga kita masyarakat itu akan memilih pemimpin yang sudah ada mungkin di hati kita, di nurani kita yang perlu untuk dipilih begitu dengan sifat-sifat ya Ajuareng tadi, yaitu sifat yang punya sifat kepemimpinan yang dikatakan oleh orang atau masyarakat Bugis itu bilang kalau seorang pemimpin atau sikap Ajuareng itu atau pemimpin itu harus punya sifat yang bisa membuat masyarakat itu nyaman dengan kebijaksanaan dan juga punya kesantunan, punya juga yang namanya kepandaian, punya sifat dermawan dan bertanggung jawab. Ini sangat penting sahabat budaya, apalagi melanjutkan kepemimpinan 5 tahun begitu atau menjalankan kepemimpinan 5 tahun ke depan. Pasti masyarakat juga pikir-pikir, kalau saya tidak memilih pemimpin yang tepat itu, saya mungkin tidak akan bisa mendapatkan apa yang saya inginkan begitu. Saya mau pemimpinku itu punya kesantunan, ya pasti bisa untuk dilakukan begitu ya. 0811 409 250 sahabat budaya, saya masih menanti untuk penelpon di pagi hari ini. Silakan, mungkin sahabat budaya punya kriteria pemimpin seperti kayak di orang Bugis begitu sahabat budaya. Orang Bugis punya kriteria pemimpin itu dia punya pemimpin yang harus bijaksana, punya kesantunan, punya kepandaian, punya sifat dermawan dan juga bertanggung jawab. Ya pasti kalau santun sama orang, pasti orang juga akan santun sama kita. Itu satu yang perlu juga kita tahu sahabat budaya. Kalau hormat sama orang lain, pasti orang lain juga akan hormat kepada kita. Kalau hormat sama umpama contoh, hormat sama bapak ta atau mama ta, pasti juga orang lain akan bilang itu uang. Santun sama orang tuanya, berarti dia juga akan santun sama saya begitu contoh ya. Punya sifat dermawan sahabat budaya. Ini salah satu juga sifat yang
harus didukung untuk ada begitu. Kenapa sahabat budaya? Supaya dia tidak mengambil haknya orang, punya sifat dermawan. Artinya kalau dia mengeluarkan uang dari sakunya, itu tangannya tidak bisa mengetahui berapa jumlah uang yang dia keluarkan begitu. Kalau kasih keluar ke 10.000, nah tahu ke tangan yang ambil ke dari tangan kanan ya uang di saku, di sebelah kiri umpama contoh, itu harusnya tangan kiri tidak perlu tahu begitu. Apa yang diambil tangan kanan, tangan kiri itu tutup mata begitu ceritanya. Jadi inilah sifat dermawan yang perlu ada begitu. Jangan hitung-hitung mengeluarkan uang untuk masyarakat. Bila perlu ya kalau ada rezeki lebih ya uang dari jeripayah kita sebagai seorang pemimpin membantu masyarakatnya yang mengalami kesusahan. Kalau bisa melalui kantong sendiri, kenapa melalui kantong atau punyanya negara begitu ya. Baik, saya nantikan 0811 400 9250. Tadi sudah ada Bunda Sofi, Pak Marsuki Yusuf, Pak RM Mangka, juga Pak Hamzah serta Pak Ahmad di Abdesir. Terima kasih, ada juga Bunda Haji Ani tahu. Oke deh. Terima kasih banyak dan saya masih nantikan 0811 400 9250. Tinggal beberapa menit kebersamaan kita sahabat budaya. 0811 400 9250. Bagaimana sosok pemimpin yang kita butuhkan sahabat budaya saat ini, dan ini juga salah satu yang perlu ditanamkan oleh masyarakat bahwa pemimpin itu harus punya sifat-sifat yang ada yang disebutkan tadi oleh orang Bugis sendiri, bahwa Joareng itu punya sifat atau seorang pemimpin itu punya sifat kebijaksanaan, punya kesantunan, punya kepandaian, punya sifat dermawan dan juga bertanggung jawab. Ada penelpon lagi yang mau memberikan juga tanggapan terkait pemimpin. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum, Bari Basa, halo. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Iya, Demile di. Oke, Demile, kalau pemimpin yang Demile mau pilih sudah ada? Sudah ada, yang istiqomah. Wih, tahu. Oke, di antara sifat-sifat orang Bugis tadi yang dibilang Ajoareng itu ada beberapa: kebijaksanaan, kesantunan, kepandaian, sifat dermawan dan bertanggung jawab. Semua punya begitu atau hanya beberapa ya poin saja yang ada? Terutama kasihani rakyat. Sifat dermawan maksudnya ya. Iya. Jangan diambil uangnya rakyat maksudnya begitu, Demile. Iya. Supaya masyarakat tenang. Iya. Tidak mengkritik pemerintah. Itu harapan. Jadi kita harus cari pemimpin yang istiqamah, yang beriman, yang selalu menyayangi rakyat. Iya. Tidak berurusan dengan KPK. Oh begitu. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Milai sudah bergabung di pagi hari ini. Memang kalau bicara seorang pimpinan itu sosok pemimpin yang kita harapkan ya seperti Deng Milai bilang istiqomah begitu ya, istiqomah dan punya rasa tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang mengalami kekurangan begitu. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dente. Iya Pak Yahya di Pangkep. Iya. Kalau Pak Yahya sudah punya sosok pemimpin yang diidamkan? Belum ada ini, Dente. Belum ada. Kenapa? Ya kebetulan dan begini, saya ambil itu kata-kata orang tua itu. Kenapa? Iya. Orang tua mengatakan, pilihlah pemimpin yang seperti bersifat ayam. Ayam itu bagaimana maksudnya? Oh itu punya ayam teh berkokok ya maksudnya. Kalau ayam itu istilahnya begini Dente. Iya. Kalau misalnya ada yang mau pukul anaknya itu, biasa itu ayam itu dikeluarkan sayap-sayapnya itu melindungi anak ayam. Yang kedua itu bersifat ayam itu. Kalau ada makanan bukan dia duluan. Artinya kalau pemimpin itu lihat masyarakatnya dulu. Apakah ini masyarakat saya ini bisa makan atau bagaimana?
Ya, jadi saya ini belum ada penentuan saya yang diminta ini. Karena di Pangkep ini alhamdulillah sudah 3 ini pasangan. Aika, laki itu dari saya. Saya sudah ada sosok yang saya mau pilih, tapi dalam hati tidak boleh diungkapkan itu. Itu rahasia. Tapi iya betul itu. Betul-betul ini saya belum ada ini. Tujuan saya bahwa si A, si B, si C. Cepat-cepat mikir. Iya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ada yang bisa saya dapatkan ini seperti kata-kata orang tua itu. Semoga pasti di balik jerami itu Allah, ada jarum yang tersembunyi ya. Betul, karena susah didapatkan seperti pemimpin semacam yang bisa melihat anaknya ke bawah itu. Karena kita ini masyarakat kecil butuh bantuan dari atas. Nah, semoga di atas ini bisa. Seperti tadi mengatakan bahwa dia mencarikan makanan anaknya ini bersifat ayam kata orang tua ini. Iya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan di Pangkep ini semacam itu rencananya. Amin. Ya, inilah yang kita sampaikan bahwa insyaallah mudah-mudahan daerah kita ini aman dan tenteram. Iya. Oke. Barangkali inilah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya di Pangkep sudah bergabung pagi hari ini. Beliau belum punya satu incumbent yang diharapkan untuk masuk ke bilik suara. Siapa yang mau dipilih begitu ya? Baik, tentukan pilihan Anda sahabat budaya karena ini sangat penting. Jangan di bilik suara baru menentukan siapa di. Oke. Cari tahulah informasi di orang terdekat sahabat budaya atau orang-orang sekeliling sahabat budaya. Bersosialisasilah dengan masyarakat sekitar supaya ditahu ini sosoknya seperti ini. Oh iya, dia sosoknya orangnya dermawan. Pada saat belum terpilih dia sering mengajak kita untuk pergi makan di rumahnya atau ajak-ajak ki tudang si pulung di rumahnya, membicarakan sesuatu tentang masyarakat, mencari jalan keluar dan solusi bersama untuk kepentingan bersama pula. Ya, sahabat budaya, terima kasih Bunda Sofi di Facebook bergabung kembali. Sosok pemimpin yang sesuai hati nurani sudah ada dalam hati, sesuai apa yang tadi saya sampaikan via telepon. Mudah-mudahan terpilih kelak dan jadi pemimpin yang amanah. Amin. Itu harapan kita semua bahwa kalau kita memilih seorang pemimpin itu sesuai dengan yang kita harapkan begitu dan sesuai dengan apa yang kita inginkan sahabat budaya. Baik, saya akan terima telepon kembali. Satu lagi ya, mudah-mudahan masih bisa satu penelpon ya. Tapi saya lihat waktunya sudah tidak memungkinkan ya. Semoga pilkada nanti sahabat budaya sudah menetapkan pilihannya, sudah menentukan hati nuraninya mau pilih siapa, sudah termasuk dalam kategori pemimpin yang sesuai dengan apa yang orang tua dulu pesankan terhadap kita, punya sifat kebijaksanaan, punya sifat kesantunan, juga punya kepandaian, punya sifat dermawan dan bertanggung jawab. Ya, ada lagi mungkin yang lain jujur ya juga ya. Tapi ini memang salah satu yang menjadi pilihan orang-orang yang pasti sesuai hati nurani lah. Jangan memilih dengan tidak sesuai hati nurani atau ada A di balik set. Salah, ada udang di balik batu maksudnya. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa. Mudah-mudahan di acara-acara kita berikutnya kita akan masih berbicara tentang sosok seorang pemimpin nanti ke depannya untuk memimpin kita 5 tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi Bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan.
Bagi sebagian bokaholik, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Indonesia memiliki banyak tradisi unik. Salah satunya adu betis atau mak lanca. Tradisi mak lanca ini dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Moncongloe, Bone, Sulawesi Selatan. Biasanya tradisi ini dilakukan pada bulan Agustus, yakni ketika musim panen tiba. Karena sawah di daerah ini merupakan sawah tada hujan, panen hanya terjadi satu kali dalam setahun, sehingga tradisi ini dilakukan sekali setahun ketika panen besar tiba. Tradisi malanca ini dilakukan berkelompok dengan cara mengadu betis para pemainnya. Adu betis ini dilakukan di dalam lingkungan besar. Dua pemain memasang kuda-kuda dan pemain lainnya menendang betis tersebut. Selain itu, dengan tradisi ini, masyarakat juga mengingat jasa leluhur mereka yang telah menjaga kerajaan Bone. Tradisi ini juga berguna untuk menjalin hubungan dan kerukunan antar masyarakat. Demikian kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ratna berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4.
pasangka-sangka ngaseng pakakasakuna kuerang rijamangku Kamami aneh Mikana ya paborongan Basamami ne bajuku Songo amati tuli kare soku tunggu angan lo bengi Basamami ne bajuku Ajek ne songo taku jampangi wasele titi songoku Mingka punana rapi mo senyalo satu Sanan tong minjo pamaiku Nakukana tong mo anjori yang makna angin rama kori gadea Tingkokuna jangan Kong tuturi balaku Ku pasangka-sangka ngaseng pakakasakuna kuerang rijamangku Kamami aneh Nikana ya paborongan Basamami ne bajuku Songo amati tuli kare soku tunggu angan lo bengi Basamami ne bajuku Ajek ne songo taku jampangi wasele titi songoku Mingka punana rapi mo senyalo satu Sanan tong minjo pamaiku Nakukana tong mo anjoli yang mana angin rama kori gadea 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 Masih di Perompak RRI Mangkasar, Sari Batang Malam Berku di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini, saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Yang pastinya juga jangan kemana-mana, menemani juga yang beraktivitas. Pukul 10 nanti sahabat budaya, lewat 5 menit kami akan hadir dengan narasumber yang akan bicara tentang bagaimana memilih seorang pemimpin di suku Bugis begitu. Nanti akan hadir bersama kita narasumber yang bisa sahabat budaya dengarkan melalui Pro 4 RRI Makassar dan juga bisa ditonton langsung di Facebook kami, YouTube kami juga. Tudang Sipulung sebagai budaya politik tradisional masyarakat Bugis. Seperti apa Tudang Sipulung itu mengumpulkan suara-suara rakyat, nanti kita akan bahas, atau masyarakat ya, kita akan bahas nanti sesaat lagi sahabat budaya pukul 10. Masih lama jidentena. Iya, makanya saya kasih tahu Ki, kalau mau kita tonton nanti tontonlah dialognya bersama saya, bersama juga narasumber Burhan Kadir SSMA. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Sesaat lagi kita dengarkan dulu sebuah kelong berikut ini. Nanti jam 10 ya sahabat budaya untuk dialog yang akan berlangsung. Si
ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah. Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. Iya. Punya KTP gak? Punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 34 72 73 05 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
sengi ceni panagolai pai paria mi pale siaga tahun nak si bali mapuji tauri pujiku dek nak kapang decing urung tu reko si bawa mopi dai suku ni batiku mapuji lauri ale tak dai pedi tani apa dicik di puramu pediri hatiku oh buang masih kasih nyawaku nak taruh pedina hatiku suku ni rokapang batiku mapuji si bali mapuji tauri pujiku dek nak kapang decing urung tu reko si bawa mopi dai suku ni batiku mapuji puramu pediri hatiku oh buang masih kasih nyawaku nak taruh pedina hatiku suku ni rokapang batiku mapuji suku ni rokapang batiku mapuji batiku mapuji Masih di Perompat RRI Makassar, Sari Batam Albergu di mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini dan tentunya juga menemani dengan beberapa informasi untuk kita ketahui bersama. Kita dengarkan yang berikut. Bunyi gandrang bertalu-talu mengiringi gerak sepak raga berpadu dengan gerak pencak silat yang sangat dinamis, tinggi, rendah, dan menyilang arah bola raga. Semua memberi isyarat dan makna filosofi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sahabat budaya, raga dikenal sebagai seni bermain sepak raga. Penamaannya berasal dari peralatan permainan bola raga dari istilah siraga-raga yang artinya menghibur, sehingga permainan ini merupakan perpaduan unsur olahraga dan seni. Memainkannya memerlukan ketangkasan,
kecekatan, dan kelincahan melalui suatu latihan yang serius dan tidak kenal lelah. Alat permainan raga ini sejenis bola yang terbuat dari rotan yang telah diraut halus, kemudian dianyam dengan garis tengah sekitar 15 cm. Dan bola raga ini cukup ringan sehingga lentur ketika ditendang. Permainan raga mulai populer sejak masuknya agama Islam di kerajaan Goa sekitar abad 15 sampai 16 Masehi. Di masa itu, pertunjukan raga menjadi bagian penting dalam setiap upacara resmi kerajaan, seperti pada acara pelantikan raja. Atraksi raga memang disuguhkan untuk menghibur tamu-tamu agung. Pada mulanya, raga memang hanya dilakukan kalangan bangsawan, namun dalam perkembangan akhirnya dimainkan juga secara umum. Dahulu, di Makassar, seorang pemuda belum boleh menikah jika tidak mahir memainkan raga. Tak heran jika para pemuda sungguh-sungguh belajar raga. Seorang ahli bersepak raga akan menjadi sangat tersohor di kampung-kampung dan ia akan dikagumi, sehingga dengan demikian status sosialnya pun meningkat. Seperti yang diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat Kota Makassar. Terus Pak Raga ini kalau mempunyai suatu keahlian maraga tadi, tentu status sosialnya akan otomatis akan meningkat gitu. Apalagi di masyarakat di mana pernah dia mempertunjukkan kebolehannya gitu. Waktu tertentu di Istana Raja sering dilakukan kompetisi raga. Berdatanganlah para pemuda jagoan dari berbagai kampung-kampung dalam wilayah raja-raja bawahan. Para pemuda itu diperkenankan bermain dengan bebas, baik yang diundang maupun yang tidak diundang. Mereka membaur untuk mempertontonkan kehebatannya bermain raga. Tak ketinggalan, kaum pemudi hadir sebagai penyemangat. Tak dipungkiri, kompetisi raga menjadi ajang salin taksir pemuda dan pemudi. Sebagaimana kisah asmara Datuk Museng dan Maipa Deapati yang diawali dari permainan raga yang sangat piawai dan menakjubkan. Berikut penuturan pengamat seni budaya Sulawesi Selatan Haji Manai Sopian. Raga ini di zaman dahulu, di zaman-zaman kerajaan, itu menjadi permainan yang sangat digemari, disenangi oleh masyarakat pada waktu itu. Bahkan raga ini adalah merupakan ajang untuk menguji ketangguhan orang, menguji ke seorang laki-laki bangsawan, untuk menguji itu kemampuannya. Karena dengan raga inilah yang menggambarkan dia bahwa dia seorang pria sejati, dia pria yang tangguh, pria yang hebat. Di zaman kerajaan Sumbawa, di kerajaannya Mak Gau Kari Sumbawa, ceritanya itu antara seorang pria yang dikenal dengan Datuk Museng, pada sesungguhnya itu kan nama aslinya Iba Sukman Larangan, kan seperti itu, dengan Maipa Deapati. Nah, dengan keahliannya, dengan kepiawaiannya bermain raga itu, sehingga Datuk Museng bisa mendapatkan Maipa Deapati. Dalam bermain bola raga atau raga, setiap tendangan mengandung arti. Satu tendangan yang keras dan membuat bola membumbung tinggi mengandung arti. Kerajaan haruslah senantiasa waspada akan datangnya bahaya. Ada pula jenis tendangan silang yang disebut membujuk, mengisyaratkan makna bahwa perpecahan haruslah dihindari. Seorang pemain pantang monopoli permainan. Selain itu, harus memperhatikan etika dan pemerataan kesempatan bermain sepak raga yang kuat, bertenaga, dan pengawasan bola yang akurat menyiratkan kepiawaian seorang pak raga atau pemain raga tersebut.
Raga bukan hanya gerakan menyepak bola raga, tetapi diperlukan variasi gerak pencaksilat yang handal. Sangat disayangkan jika kehadiran raga saat ini hanya untuk penghias acara atau pesta hajatan yang bernuansa budaya saja, dan harus tersingkirkan di tengah maraknya pesta olahraga bola lainnya yang telah mendunia. Semangat penabuh gendang turut memberi inspirasi para pemain raga untuk membentuk komposisi ataupun konfigurasi yang lebih variatif sebagai sebuah tontonan seni tradisional yang atraktif, menghibur, dan syarat makna filosofi. Sahabat budaya, sekian sajian raga. Semoga berkesan, dan saya Ruslan mewakili kerabat kerja untuk Pro 4. Tabe, salamaki, tapada salama. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Salah napa saya
membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara. Emang gua pikirin. Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH. Kau membaca mantra. Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya. Oh, takut. Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti. Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100. Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini, dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta. Tempe enak banget, uket baket taket, apa banding digoreng esi anget-anget. Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku seneng. Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amitabh Bachchan yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Di mana-mana tempe enak, orang dapat, orang kepenak. Di mana-mana tempe enak.
todong te nena anelino kita rima ane pangan roku karai. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu. Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus. Baiklah, akan aku kabulkan. Wah. Permintaan kedua? Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam. Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu. Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil? Stop bullying. Waktunya kentongan. Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.